selama ini sampah itu dianggap adalah masalah yang sepele. Tetapi saya harus mengedukasi masyarakat bahwa dari hal yang sepele ini sebenarnya menjadi masalah global. Kita udah merasakan ya bagaimana rasanya global warming ini terjadi, climate change ini terjadi, itu karena apa? Karena sampah kita, khususnya sampah organik. Rasanya masalahnya mungkin sama ya di Indonesia. Kita itu terlatih dengan metode pengelolaan sampah kumpul, angkut, buang. Jadi betul-betul langsung ke hilir. Padahal kalau kita bicara masalah sampah, sebenarnya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan sehingga sampah yang masuk ke hilir ini menjadi berkurang secara signifikan. Contohnya pengelolaan sampah di hulu. Dan hulu ini dimaksud yang benar-benar hulu adalah di rumah tangga. Karena kalau kita bicara masalah komposisi sampah, rata-rata itu 50-60% sampah yang dihasilkan di Kalimantan Selatan, bahkan di Indonesia, itu adalah sampah organik. Dan 60% hasil timbulan sampah yang masuk ke TPA dan yang diolah itu 60% yang menghasilkan adalah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Jadi memang sangat penting sekali, kita sangat urgen untuk melatih masyarakat agar mampu melakukan pengelolaan sampah atau pemilahan sampah dari hilir, dari hulu, dari sumbernya. Bisa kita mulai dari rumah, kemudian dari kawasan-kawasan, mungkin juga dari tempat-tempat aktivitas seperti sekolah, kemudian uh, pasar, kemudian restoran, hotel, dan lain sebagainya. Ini sangat penting kita mengelolanya dari hulu, bukan menjalankan yang selama ini berjalan ya, yang mengakibatkan TPA-TPA di seluruh Indonesia ini mengalami overload sehingga terpaksa melakukan pengelolaan dengan metode overdumping. Baik, kalau tadi berbicara dari hulu ke hilir, saya mungkin loncat dulu ke Ibu Dian nih, karena eh, beliau juga berkaitan dengan pengelolaan atau bagaimana bila saya dibilang mengatasi atau mengolah sampah ya dari istilah rumah tangga ya Bu, istilahnya. Kalau ekoenzim sendiri ini lebih ke mengolah Mengolah secara ya. Oke, mandiri. Ya. Oke, baik. Bisa diberikan gambaran Bu, bagaimana sampah itu harusnya mulai diawali itu dari rumah tangga Bu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Emi tadi. Sebenarnya saya ingin menjelaskan dari awal bahwa kita harus sama persepsinya antara kita akademisi dan masyarakat. Selama ini sampah itu dianggap adalah masalah yang sepele. Tetapi saya harus mengedukasi masyarakat bahwa dari hal yang sepele ini sebenarnya menjadi masalah global. Kita udah merasakan ya bagaimana rasanya global warming ini terjadi, climate change ini terjadi, itu karena apa? Karena sampah kita, khususnya sampah organik. Karena sampah organik jika tidak dilakukan atau dekomposisi ya atau tidak dilakukan pengolahan, dia akan menghasilkan gas metan, yaitu salah satu penghasil dari gas rumah kaca yang inilah yang menjadi penyebab dari global warming, dan tentu saja kita sekarang menikmati hasilnya nih gitu. Dari hasil kita sendiri. Ya, bahwa global warming ini adalah ulah kita sendiri. Tadi sudah dijelaskan sebentar bahwa ternyata sampah organik atau gas metan tadi menyebabkan banyak korban jiwa. Saya ingin mengetuk hati masyarakat semua bahwa saya sudah bersih-bersih nih Bu. Saya udah lakukan nih buang sampah tadi yang disampaikan oleh Ibu Eni, ya. Itu bukan hal yang benar sebenarnya. Masih butuh dilakukan upaya oleh masyarakat sendiri. Ingat ya, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin, bahwa kita sesungguhnya disuruh berdoa bahwa kita sesungguhnya orang yang dolim. Bayangin, sampah kalian menyebabkan 159 orang meninggal. Adanya gas metan. Kalian bertanggung jawab. Makanya dengan adanya ekoenzim ini saya benar-benar belajar tentang ini toh yang disampaikan oleh Nabi saya. Ya, bahwa kita ini adalah penyebab dari banyaknya kerusakan yang ada di bumi ini. Itu karena dari apa? Masalah sepele. Cuman sedikit doang. Satu orang. Tapi ini beribu. Bisa saya lihat ya, bahwa sampah rumah tangga untuk skala Asia dari data dari United Nations Environment Development Programs, itu Indonesia juara.
se-Asia Tenggara, Pak. Ibu, 14 juta sekian. Juara yang tidak perlu 2002, dibanggakan ya Bu ya. nah itu dia, sedih saya Pak. 2023, jangan katakan bahwa karena masyarakatnya banyak, itu bukan alasan. Kita butuh solusi untuk itu. Kita bukan tipikal untuk penyebab suatu bahaya di dunia ini. Oke, di tahun 2024 Pak, ini ada peningkatan yang luar biasa. 28.000, hampir 29.000 juta ton di Indonesia. Ini salah siapa? Salah kita. Jadi jangan ngeluh kalau ada banjir ya. Kalau ada kebakaran hutan, jangan ngeluh. Kalau ada panas, iklim yang berbeda, nanti akan ada musim kekeringan yang panjang dan kita kelaparan. Itu karena ulah kita sendiri. Ini saya ingin mengetuk hati semua masyarakat bahwa, hai, kitalah penyebab semua itu. Jangan menyalahkan satu orang, institusi, ataupun swasta. Kita pun juga berperan. 60% loh tadi katanya Ibu Ami ya, itu data. Bahwa dari dapur Anda bisa menjadi penyebab kerusakan di bumi ini, tapi dengan ekoenzim atau beberapa metode yang bisa saya sampaikan nanti, itu bisa menjadi, kalian menjadi hero. Nah itu yang mungkin nanti akan kita ulas ya Pak, lebih lanjut. Oke. Baik, mungkin langsung saja. Jadi gambarannya bahwa selama ini kan masyarakat atau rumah tangga itu hanya sekedar memindahkan sampah dari depan matanya, dipindah ke TPS, oleh TPS dipindahkan dari hadapan matanya ke TPA. Nah di TPA sana mentok, sebenarnya udah nggak bisa lagi di apa-apain lagi, sudah ditumpuk terus sampai akhirnya overload seperti yang dialami. Sementara kalau boleh saya tunjukkan di sini ada contoh dari Ibu Dian yang sudah dilakukan selama ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.